Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di podcast Saatnya Bisa Tahu. Kenapa enggak? Bincang santai teman Undaris. Perkenalkan, nama saya Sudoko. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Abdullah. Beliau adalah Dekan Fakultas Teknik Undaris. Kita sapa dulu Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Abdullah kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar gitu? Lancar, alhamdulillah. Nggih. Langsung saja kita akan membahas tema yaitu puasa dan kesehatan mental. Nah, tema ini sangat menarik sekali, Pak Abdullah. Nah, gimana Pak? Apa pentingnya mental itu, Pak? Ya, mental ini sangat penting ya dalam kehidupan seseorang, karena mental ini ya ibaratnya kalau dalam sebuah mesin itu energi ya, jadi sesuatu yang tidak nampak gitu kan, tapi punya daya, punya kekuatan. Jadi yang menentukan seseorang itu punya keberanian ya kan, yang menentukan seseorang itu punya prestasi ya, bergairah di dalam bekerja, itu adalah mental. Kalau kita lihat ya, ada banyak orang yang secara fisik, mohon maaf, mungkin ada banyak kekurangan ya, tetapi ternyata dia punya karya-karya besar, punya banyak prestasi. Itu berarti sebenarnya itu kekuatannya ada di mentalnya. Dia tidak merasa canggung, dia tidak merasa rendah ya diri gitu ya dengan kekurangannya. Ini berarti dia memiliki kekuatan mental. Sebaliknya, ada orang yang lengkap ya, fisiknya lengkap tapi ya tidak punya prestasi apa-apa, bahkan cenderung kadang ya menjadi masalah bagi orang lain. Kalau Mas Doko lihat yang suka jalan-jalan di pasar nggak pakai baju, itu ya, itu ya di jalan-jalan nggak pakai baju, itu kan fisiknya lengkap, ya fisiknya lengkap dia. Tetapi dia tidak bisa menghasilkan ya apa-apa. Kenapa? Karena mentalnya rusak. Ya, akalnya rusak dan berdampak pada ya mentalnya rusak. Jadi berarti mental itu sangat penting. Oleh karena itu kan ya biasanya orang akan mendahulukan mental. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Itu artinya mental itu harus lebih didahulukan daripada raga kita. Itu gitu, pentingnya. Berarti sangat penting sekali ya, Pak, ya, sangat penting sekali untuk mental itu. Ya. Dan ini Pak, tandanya itu apa Pak? Mental yang sehat dan mental yang enggak sehat, yang sakit gitu Pak. Ya, orang yang punya mental yang sehat itu dia bisa ya bekerja dengan baik tanpa merasa ada tertekan, tidak merasa tertekan ya. Dia selalu termotivasi di dalam hidupnya ya, menghadapi setiap masalah dengan ya dengan ini ya, dengan tenang ya, selalu ceria gitu ya. Itu tidak ada kecemasan. Itu tandanya orang ya yang sehat secara mental. Nah, sebaliknya kalau orang itu diliputi kecemasan, ketakutan, tidak tenang di dalam menjalankan ya, tugasnya, ya merasa ada yang menekan, memaksa, mengancam, itu menimbulkan kecemasan. Nah, ini sebenarnya akan menimbulkan gangguan mental. Dan pada tingkat yang tidak mampu dia kendalikan, orang bisa mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Karena apa? Kecemasan yang berlebihan. Makanya kalau kita lihat ya ada ya orang-orang yang mengalami gangguan mental kan kadang bicara sendiri, kadang tiba-tiba menjerit, tiba-tiba menangis. Itu karena dia cemas, dan kecemasan itu akhirnya menimbulkan halusinasi. Seakan-akan ada orang yang datang, seakan-akan ada orang yang sedang mengejar-ngejar dia gitu. Itu karena apa? Karena ketakutan, kecemasan yang tidak bisa dikendalikan. Nah, oleh karena itu kan sebenarnya dalam budaya kerja ini ya tidak boleh kita itu menakut-nakuti ya ini karyawan kalau misalnya di sebuah perusahaan misalnya, karena dalam teorinya ya ketakutan itu
ternyata bisa membuat kecemasan, dan kecemasan itu bisa menurunkan performa kerja seseorang. Oh gitu ya Pak ya. Ya, jadi jangan dikira kalau orang itu bekerja under pressure, ya di pressure itu dia akan mengeluarkan ya performa terbaiknya, ya akan mengeluarkan prestasi-prestasi terbaik. Enggak. Penelitian menunjukkan justru bekerja di dalam pressure itu, ya tekanan itu justru akan menurunkan ya performa kerjanya ya dan prestasinya. Oh seperti itu ya. Wah Ya. itu tandanya mental yang sakit dan yang Ya, sehat betul. itu seperti itu pemirsa. Sekarang ini Pak, untuk merawatnya itu Pak, Ya. biar mentalnya itu sehat, biar gak sakit, itu kita kan mestinya punya ini ya Pak ya, untuk bisa merawat mental yang sehat itu seperti apa? Ya, yang paling penting sebenarnya mindset. Ya, Oh, mindset kita itu harus selalu mindset yang positif. Ya, jadi cara ya pandang kita terhadap kehidupan itu ya harus benar. Dan ya cara pandang yang benar itu harus dibangun di atas landasan keimanan. Ya, kenapa? Karena kalau orang beriman itu ya dia punya sandaran ketika menghadapi berbagai macam masalah. Ya, jadi dia ada tempat ya untuk mengadukan masalahnya, yaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang punya keimanan, dia ketika misalnya di PHK tidak akan stres. Kenapa? Ya karena ya dia yakin bahwa rizki itu bukan perusahaan yang ngasih. Rizki itu adalah Allah yang kasih. Ya, dan Allah sudah menjamin, wa ma kana min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang melata sekalipun Allah ciptakan kecuali Allah ya telah beri rizkinya. Jadi untuk apa kita takut miskin, takut kelaparan? Ya, lawang Allah itu menciptakan setiap binatang melata saja itu sudah dengan rizkinya, apalagi juga manusia itu. Jadi sebenarnya persoalan rezeki nggak perlu terlalu ditakutkan, apalagi dicemaskan sampai akhirnya kemudian mengganggu kesehatan mental. Berarti mindset itu yang harus dibangun ya Pak ya. Sangat penting. Sangat penting. Iya. Sekarang gini Pak, ini kan bulan puasa, Betul. bulan Ramadan Pak. Hubungannya apa Pak dengan kesehatan mental di bulan puasa ini Pak? Ya, kita sering mendengar ya di ceramah mungkin ya ada yang menyampaikan hadis ya dari Abu Hurairah, sumu tasihu, berpuasalah kalian ya maka kalian akan sehat. Kadangkala hadis ini dimaknai sehat secara fisik saja ya, bahwa puasa itu ya bisa mengistirahatkan ini saluran pencernaan kita, bisa menurunkan kadar gula kita, itu kesehatan fisik. Tetapi yang tidak kalah pentingnya ya bahwa puasa itu juga bisa mengobati kesehatan mental. Ya, orang menjadi penyabar, itu kan? Ya, orang kemudian mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak marah, walaupun ya mungkin mestinya kondisi ini membuat dia marah, tapi karena dia puasa, dia berusaha untuk menahan diri dari amarah. Dan kita tahu bahwa pengendalian emosi ya ini menjadi hal yang pokok di dalam kesehatan mental. Karena sebenarnya orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya itu bermasalah ya dari sisi mentalnya. Dan puasa itu melatih kita untuk bisa mengendalikan emosi kita. Nah, mengendalikan emosi itu adalah upaya merawat kesehatan mental kita. Ya, kan kita itu sering kali ya ada orang yang terlalu tinggi keinginannya ya, angan-angannya gitu ya. Ini berarti dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya, kadangkala di luar nalarnya, di luar batas kemampuannya. Akhirnya apa? Stres dia. Gitu. Kalau sudah stres ya, ini kan akan menjadi gangguan mental pada dirinya. Nah, di puasa ini kita dilatih untuk bisa mengendalikan ya emosi kita. Dan kalau orang itu kemudian bisa mengendalikan emosinya, dia akan cerdas di dalam mengelola kehidupannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan ya bahwa ya orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya.
Ya. Rasul katakan al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk sesudah kematiannya. Jadi dia mengendalikan hawa nafsunya ya, karena dia memperhitungkan nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah besok itu bagaimana kalau kita tidak baik dengan orang lain, ya kita suka mencaci, mencela orang lain, ini bisa menjadi beban kita di akhirat. Maka dia kemudian perhitungan, mau marah dia berhitung, ya kan, mau mencaci dia berhitung, bagaimana nanti ya ini pertanggungjawaban saya itu kan, ya terhadap orang-orang yang saya marahi, orang-orang yang mungkin ini. Berarti ini ya Pak ya, dihitung untung ruginya ya. Iya untuk betul. Ini, iya untung rugi. Nah, iya, dan perhitungannya itu jauh ke depan. Jauh ke depan. Ya, tidak hanya untung rugi di hadapan manusia, tapi untung rugi di hadapan Allah kelak. Kenapa? Karena kita semua itu pasti akan ke sana. Dan yang pasti kalau kita sudah berhadapan dengan Allah, ya kita tidak bisa ngapusi. Kita tidak bisa memanipulasi. Kalau dengan manusia kita bisa memanipulasi, apalagi yang tidak ya nampak, yang tersembunyi gitu. Kita bisa memanipulasi. Nah, puasa ini sebenarnya melatih kita untuk tidak memanipulasi hal-hal yang tersembunyi gitu. Ya kan kita puasa ini kan tidak ya, orang tidak melihat seutuhnya apa yang kita lakukan kan, ya. Kita bisa saja di kamar mandi kemudian minum itu kan, gitu. Nah, tetapi kita dilatih untuk tidak melakukan itu. Jadi kita dilatih ya untuk apa tadi ya, hal-hal yang tersembunyi pun ya itu kita harus latih untuk apa? Untuk sesuai ya kita jalankan ya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan syariat ya. Karena yang tersembunyi pun nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, inilah sebenarnya pelajaran dari puasa terkait dengan ini kesehatan mental gitu mental, ya. Mental kita itu ya. Makanya kan mengendalikan nafsu ya. Ini hikmah puasa, mengendalikan nafsu itu sangat penting ya. Bahkan mengendalikan nafsu, kemampuan orang mengendalikan nafsu itu sebanding dengan keimanannya. Gitu. Dalam sebuah hadis ya, di dalam ini kitab hadis Arba'in itu dijelaskan hadis yang ke-41 ya. Jadi Rasul sampaikan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Jadi hawa nafsu itu harus dikendalikan oleh agama. Ya, dikendalikan oleh keyakinan, tidak boleh hawa nafsu dituruti saja gitu ya. Nah ya, puasa ini kan ya kita dilatih ya meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu gitu Pak. Berarti hubungannya dengan kesehatan mental itu sangat ini ya Pak, sangat erat sekali. Sangat erat untuk ya. Puasa itu tadi ya. Iya. Cuman puasanya itu ya enggak puasa yang dapat asal dapat apa lapar dan dahaga saja. Iya, tentunya harus puasa yang berkualitas ya, sesuai dengan yang diharapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kan kata Kanjeng Nabi Muhammad itu ya ada ya banyak orang ya kamin soimin walaysa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala puasanya, kebaikan dari puasanya kecuali ya lapar dan dahaga. Nah, kalau kita berada di posisi ini maka puasa itu tidak bisa tadi memperbaiki ya mental kita. Kenapa? Ya berakhir hanya dengan lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu maka tidak boleh puasa kita itu hanya berhenti ya pada menahan lapar dan dahaga, tetapi harus juga dinaikkan ya, yaitu apa? Puasa yang ya dikatakan oleh Rasulullah ya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi puasanya itu harus dilandasi dengan keyakinan, keimanan
ya wahtisaban, dan harapan ya kebaikannya, pahalanya itu semata-mata kepada Allah. Jadi tidak puasa ya dengan berharap pujian dari manusia. Oh, gitu. Itu ya. Kalau kita itu menahan lapar, dahaga, tapi yang kita harapkan adalah pujian dari manusia, maka puasa ini hanya akan berhenti di lapar dan dahaganya saja gitu ya. Jadi ya belajarlah berpuasa seperti puasanya ulat. Ya, ini ada puasa ulat, puasa ular. Kalau puasa ular ini contoh yang tidak baik. Ular itu sebelum puasa, ya, sama setelah puasa nggak ada bedanya. Sebelum puasa ular itu menyeramkan, Oh iya. ya menakutkan. Setelah puasa juga menakutkan. Sama aja. Ya, sebelum puasa rakus, ya, setelah puasa rakus. Sebelum puasa dia berjalan di tanah, ya kehidupannya tetap saja setelah puasa juga merayap lagi di tanah. Kan beda dengan puasanya ulat. Ulat itu sebelum berpuasa ya menyeramkan, menakutkan ya atau menjijikkan gitu. Tapi setelah berpuasa dia jadi kupu-kupu yang indah, mendapatkan banyak ya pujian dari orang lain. Waktu sebelum puasa yang dimakan ya makannya rakus, daun-daunan apa saja dimakan. Tapi setelah puasa yang dimakan pilih-pilih, putik-putik sari-sari bunga yang dihinggapi oleh kupu-kupu yang indah itu. Sebelum ya puasa dia berjalan ya di tanah ya di dedaunan. Setelah berpuasa dia bisa terbang tinggi ya, dia bisa naik ya terbang tinggi di udara. Inilah sebenarnya ya puasa kita ya paling tidak meniru puasanya ulat menjadi kupu-kupu. Jadi setelah puasa itu ada perubahan yang menjadi lebih baik. Yang tadinya pemarah setelah berpuasa banyak senyum. Itu kan? Ini tandanya mentalnya sudah membaik. Ya. Yang tadinya menyeramkan ya, kalau orang lain ketemu tuh selalu nervous dulu itu ya, stres gitu ya. Tapi setelah berpuasa ya orang akan senang ya berjumpa dengan dia gitu ya. Sebelum puasa apa saja dimakan, setelah puasa kita pilih-pilih yang halal-halal saja yang kita makan. Nah ini halal dan sehat gitu kan? Nah ini dengan begitu maka puasa ini insya Allah ya punya hikmah untuk memperbaiki kesehatan mental kita. Itu luar biasa ini Pak Abdullah untuk tema kali ini. Ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua, dan ini mohon maaf Pak Abdullah ya, untuk sesi kali ini waktunya udah habis. Terima kasih Pak Abdullah ilmunya. Kita lanjut ke sesi berikutnya Pak Abdullah. Sebelum saya undur diri, apabila teman-teman di luar sana, saudara, adik, ibu, silahkan bergabung di Undaris. Undaris banyak program studinya, akreditasinya juga sudah baik. Silahkan bergabung di Undaris. Untuk sesi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.